Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Apa kabar semuanya? Baik? Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Masuk semua? Masuk semua ya. Nah, Ibu mau nanya nih, gimana, masih ingat nggak gimana pelajarannya materi kemarin? Tentang apa yuk pelajarannya? Tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Iya, pintar. Kali ini Ibu masih menjelaskan, masih di bab ini, di bab 1, tapi berbeda materi. Kali ini Ibu menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa sih itu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Ada yang tahu? Belum ya? Iya, Ibu jelaskan ya. Ibu menjelaskan tentang Pancasila dulu ya. Apa sih itu Pancasila? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Apa? Ideologi negara. Iya benar, ideologi negara ya. Ibu jelaskan, Pancasila itu adalah ideologi dasar negara Indonesia. Ya, Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kedua kata, yaitu panca dan sila. Apa sih artinya panca dan sila itu? Panca itu berarti 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Jadi, kalau kedua itu digabungin, artinya itu adalah terdapat 5 pegangan utama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita masuk ke materi ya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu apa? Nih, Indonesia itu memiliki Pancasila yang dipakai sebagai pandangan menjalankan kehidupan berbangsa. Hampir setiap penyelenggaraan yang berkaitan dengan negara akan didasarkan pada Pancasila. Seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Seluruh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Pengkajian Pancasila menurut filosofi yang dimaksud itu untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna, nilai-nilai Pancasila itu diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa aja sih nilai-nilainya? Ayo kita bahas ini ya. Nah, ini nilai Pancasila dalam sila pertama. Sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih ketuhanan yang Maha Esa itu? Warga masyarakat mendasari seluruh aktivitas sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini yang akan mendasari seluruh sila berikutnya. Ada beberapa perilaku yang tercermin berdasarkan sila pertama ini. Kalian bisa lihat ini contohnya. Yang pertama ini adalah pengakuan kuasa prima yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua ini ada setiap penduduk perlu memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai ketentuan agama yang dianut. Apa sih maksudnya setiap penduduk itu perlu memeluk agama? Jadi, negara Indonesia ini semua masyarakatnya itu harus memiliki maksimal satu agama untuk dipeluknya, untuk diyakininya. Jadi, negara Indonesia itu adalah negara yang beragama. Ada berapa agama sih yang ada di Indonesia ini? Ayo ada yang tahu? Ada 6 agama. Apa saja? Coba kita sebutkan ya satu-satu. Ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, dan ada Hindu. Jadi setiap warga negara itu harus memeluk maksimal satu agama dari 6 agama yang tadi kita sebutkan, oke? Nah, kita lanjut yang sila kedua. Nilai dalam sila yang kedua. Sila kedua itu bunyinya
kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih itu maksudnya? Jadi, setiap manusia itu perlu menjalankan amanah dengan memperlakukan dan berkelakuan selayaknya manusia. Setiap manusia itu memiliki derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini juga menjelaskan tentang persamaan hak dan kewajiban yang tidak membedakan sara. Sara itu adalah suku, agama, ras, dan lainnya. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan sila kedua ini yakni ada semua manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, atau Tuhan. Semua manusia itu kita harus meyakini semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kita harus meyakini kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi, kita harus meyakini bahwa adanya Tuhan. Dan yang kedua ini adalah menjunjung tinggi kemerdekaan berdasarkan pada persamaan hak untuk setiap manusia. Dulu waktu kita dijajah itu Belanda hampir 300 kurang lebih ya, 365 tahun. Lama sekali ya. Bayangkan saudara kita di saat itu, mereka tidak sejahtera, mereka tidak menerima haknya, mereka menderita, mereka disuruh kerja paksa, sangat sulit untuk memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Jadi saat ini kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan dan persamaan hak untuk setiap manusia. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia, ya benar. Persatuan Indonesia itu maksudnya apa sih? Indonesia itu memiliki wilayah yang cukup luas loh, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak suku di negara kita dan sebagai sesama rakyat Indonesia, wajib menghargai perbedaan. Ini juga berhubungan dengan kecintaan terhadap tanah air dan rela menanggung beban bersama dalam membangun negara. Contohnya, pertama tuh ada nasionalisme. Nasionalisme tuh apa? Kita bangga dengan negara kita. Kita itu memperjuangkan negara kita. Kita itu menjunjung tinggi negara kita. Dan yang kedua adalah pencintaan terhadap bangsa dan tanah air. Kita harus cinta dengan negara kita. Kita lahir di sini, kita hidup di sini, kita menikmati semua kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia itu sangat melimpah dari rempah-rempahnya sampai ke lautan-lautannya, sampai perikanannya kan. Makanya kita harus cinta terhadap produk-produk Indonesia. Kita harus mendukung anak bangsa yang berkreasi. Selanjutnya ada nilai dalam sila keempat. Yang bunyinya apa nih yang sila keempat? Ada yang tahu? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih itu maksudnya, Bu? Ibu jelaskan ya. Yang sila keempat ini menjelaskan bahwa Indonesia menjalankan sistem demokrasi dengan menempatkan rakyat pada posisi kekuasaan tertinggi. Penyelenggaraan dari nilai-nilai ini adalah contohnya mengikuti pemilu. Kita nih sebagai warga negara nanti kalau kalian sudah 17 tahun ke atas atau sudah mempunyai KTP, kita berhak menyuarakan pendapat kita, memilih pemimpin negara kita, memilih petinggi-petinggi negara kita itu untuk mengurusi negara kita. Yang kedua itu adalah melakukan permusyawaratan. Negara Indonesia itu adalah negara demokrasi. Kita semua itu harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada nilai dalam sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang terakhir ini tuh mengatur tentang adanya keadilan yang berlaku terhadap semua masyarakat. Tidak peduli apapun profesi dan juga keturunan yang dimiliki seseorang dan keluarganya. Maka keadilan itu harus tetap sama. Hal ini juga berlaku untuk pemanfaatan kekayaan alam guna kesejahteraan bersama. Contohnya, ada 3 nih Ibu di sini. Contoh pertama itu adalah kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebelum kita mengekspor atau impor barang dari Indonesia ke luar negeri, kita harus petinggi-petinggi negara ini harus memastikan bahwa
rakyat kita ini harus hidup makmur dulu sebelum kita mengekspor atau mengimpor barang. Nah, yang kedua contohnya ada setiap kekayaan alam boleh dimanfaatkan sesuai kemampuan masing-masing yang berguna untuk mensejahterakan bersama. Jadi kekayaan alam yang kita miliki itu harus kita nikmati dengan porsinya masing-masing, tidak boleh berlebihan, ya. Dan yang ketiga itu adalah melindungi yang lemah sehingga masyarakat tetap bisa bekerja berdasarkan bidang yang dikuasainya masing-masing. Nah, yang ini nih pasti banyak yang di sekolah-sekolah. Pernah dengar kasus pembulian? Nah, itu tidak boleh ya, karena kita harus merangkul sesama semuanya. Kita tidak boleh membedakan apapun. Kita tidak usah memilah-milih teman. Kita harus menerima mereka apa adanya karena Indonesia itu satu, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari ke nilai-nilai sila kelima ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada nanti bisa tolong disampaikan ke Ibu ya. Ya. Jadi, ada yang mau tanyakan di sini? Sebelum nanti Ibu tutup, memberi kesimpulannya? Tidak ada? Ini kalau misalnya mau nanya bisa ke Ibu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kelima sila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia itu, Pancasila itu tidak akan menjadi dasar negara jika hanya dijadikan mitos tanpa modal praktik untuk memecahkan beberapa permasalahan dalam kehidupan masyarakat luas. Pada penyelenggaraan negara, Pancasila itu merupakan suatu acuan tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan. Pancasila juga dijadikan acuan untuk memutuskan berbagai peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai sini jelas? Nanti Ibu minta itu ya, kalian bikin kelompok dan diskusikan tentang ini. Oke? Ya. Sekian aja pelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan sampaikan ke Ibu. Dan tugasnya tadi sudah jelas ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.